Ya, silahkan. Muhammadiyah 3 ini saya lihat. Dibesarkan sedikit. Ada sebelah bawah itu tanda plus. Ya, geser ke kiri. Silakan. Ke kiri, digeser ke kiri. Muhammadiyah 3 nih masih muda-muda sekali ya. Jadi IT-nya silakan belajar lebih dalam sehingga lebih cepat. Masa jangan kalah dengan yang tua-tua kayak ibu ini. Ya, turunkan. Ya udah. Panggil Pak sudah. Sudah Pak. Sudah. Ya, diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMA Muhammadiyah akan melaporkan hasil kami selama 2 hari ini, Bu. Ya. Yang pertama, standar indikator, standar kompetensi kelulusan. Naik ke atas. Ya. Bahwa siswa terbiasa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, Bu, sudah 95% siswanya sudah menunjukkan sikap beriman dan bertakwa. Mohon maaf itu salah tulis. Itu mohon maaf, Bu, salah tulis. Karena kita kan sekolah Islam ya, Bu. Kemudian masih ada juga 16 siswa yang belum menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, sikap berkarakter dan sikap disiplin, sikap santun, jujur, peduli, berlaku, percaya diri, dan bertanggung jawab, pembelajaran, serta berperilaku sehat jasmani dan rohani. Analisisnya kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan. Karena di SMA Muhammadiyah 3 ini, Bu, sebagian anak-anaknya tuh masih tinggal atau perantauan dari daerah yang terpencil, dari daerah yang di perairan sungai, Bu, seperti Sumsang ataupun perbatasan Pulau Bangka dengan Palembang. Jadi sangat minim perhatian dari orang tua untuk memperhatikan pembelajaran anak-anaknya, Bu. Kemudian rekomendasinya sekolah selalu memberikan perhatian atau penilaian khusus kepada anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Kita akan memanggil mereka ke sekolah atau kita akan visit home. Nah, waktu pelaksanaannya setiap hari Senin dan Jumat. Tindak lanjutnya bimbingan khusus dari guru BK. Dilanjutkan. Kemudian 90% siswa sudah menunjukkan sikap karakter, menunjukkan sikap disiplin, dan mencerminkan sikap peduli. Ke kanannya. Oke, baik, sebentar. Akar permasalahannya tuh, Bu, kurangnya minat belajar dari siswa, Bu. Ya. Oke. Baik, 2 indikator dulu. Kita tarik ke kiri. Ke kiri. Terus. Ngomongnya apa nih? Itu ke kanan. Ke kiri. Kira apa kan? Ya, yang awal tadi saja, yang paling atas. Dah, oke. Ya, stop. Untuk semuanya ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan,
Ya, karena ini keterlaksanaan 8 standar itu sangat penting ya. Ibu tanya dulu untuk SMA Muhammadiyah 3, apakah yang di copy di kuning ini adalah hasil rapot mutu 2019? Kelihatannya tidak ini. Ayu? Siapa yang mau menjawab timnya? Saya ulangi lagi. Apakah yang di kolom kuning ini merupakan rapot mutu SMA Muhammadiyah 3 atau bukan? Iya, Iya, Bu. di tahun 2019. Di tahun 2019. Ini sudah hasil kopian rapot mutu ya? Iya, Bu. Ya, baik. Oke. Kemudian kalau SMA Muhammadiyah meletakkan 7, itu akan artinya semua siswa sudah mencerminkan sikap beriman dan bertakwa. Dinilai 100 sempurna. Tapi ternyata tim tidak merasakannya seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, yang saya katakan nanti ke depan pada saat kita akan membuat pemetaan mutu 2020, tolong betul-betul berdasarkan EDS, berdasarkan kenyataan yang ada. Tadi katanya 95%, katakanlah ini salah ketik ya. 95% siswa sudah menunjukkan sikap beriman dan bertakwa. Artinya masih ada 15%, mungkin juga ini salah ketik 16%. SMA Muhammadiyah 3-nya tidak usah ditulis diulang-ulang, langsung saja katakan sekolah, gitu ya. Kemudian ini kok kelihatannya 15 orang ini semuanya disebutkan, padahal di sini hanya perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya 15% ini tidak semua yang ada di indikator ini mungkin. Tapi kelihatannya ini copy paste. Jadi ceritakan saja dengan bahasa sekolah, dengan bahasa sendiri, bahwa 15% siswa ini yang belum menunjukkan disiplin. Kan katanya Muhammadiyah ini sekolah Islam, berarti mungkin mereka sudah santun. Tetapi tidak disiplin, tidak peduli, mungkin juga sudah tanggung jawab dan perilaku sehat jasmani rohani. Jadi tidak copy paste dari indikator. Kalau copy paste dari indikator, seolah-olah 15% siswa ini dia tidak punya karakter. Kan tidak begitu saya rasa. Begitu, gimana Muhammadiyah 3? Atau memang yang 15% ini betul-betul tidak punya karakter? Hati-hati dalam menulis kesimpulannya. Gimana Bu Ayu? Coba jelaskan dulu. Iya. Ya, atau dibantu tim ya, karena yang mengisi ini adalah tim. Sama seperti SMA 8 dan 22, mereka hati-hati menulisnya sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak copy paste. Ayo tim, dibantu tim SMA Muhammadiyah 3. Ya. Kesimpulannya jadi Kan kemarin pada saat sosialisasi Bu Ayu dan lainnya ini sudah mendengarkan apa-apa yang harus dikerjakan. Silakan jelaskan dulu yang ini bagaimana? Yang kesimpulan nomor 1. Apakah begitu atau bagaimana? dari 15% yang dibuat bahwa ini tidak berkarakter. Waktu kita berjalan terus ya. Oh. Silakan dijawab Ibu. Ibu silakan dijawab Bu. Timnya. Bu Ayu tidak bisa jawab, timnya yang menjawab. Ya. Di sini kami menuliskan sekitar 15% itu siswa belum menunjukkan sikap bertakwa ya Bu ya. Itu sebenarnya bukan semuanya, tapi ada di antaranya, misalnya ada siswa yang belum menunjukkan sikap disiplin. Ada juga sebagian siswa yang belum menunjukkan perilaku percaya diri. Seperti itu Ibu. Iya, jadi tulisannya tidak begini kan? Tulisannya tidak begini. Iya.
Ya, tulisannya tidak begini. Artinya Muhammadiyah ke depan tolong pada saat pengisian rapot mutu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Karena orang nanti tertawa nilai 7 ini. Karena orang sudah meyakini walaupun Muhammadiyah 3 itu adalah sekolah Islam, tetapi kita semua meyakini kan siswanya itu dari berbagai penjuru ya, dari berbagai tempat. Jadi ada saja kendalanya dan ini sudah diakui 85% siswa yang sudah menunjukkan sikap beriman. Ternyata masih ada 15% lagi. Artinya kan tidak sesuai dengan rapot mutu. Tapi oke, tidak apa-apa karena saya minta ini betul-betul yang dibuat sekarang ini sesuai dengan real kenyataannya. Benar, tetapi apakah semua ini yang 15% ini? Apakah semua ini? Mestinya bahasanya 15% siswa ada yang belum menunjukkan sikap disiplin, ada yang belum menunjukkan sikap itu. Jadi tidak semuanya seperti ini. Begitu. Terus geser ke kanan. Geser ke kanan. Ibu, geser ke kanan. Halo, jangan ngelamun ya. Jangan ngelamun. Geser ke kanan. Kita berpacu dengan waktu di sini. Ya. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan kurang perhatian dari orang tua ya. Tidak ada kaitannya. Coba diskusikan dengan kepala sekolah, dengan timnya, atau boleh berdiskusi dengan ketua Suprayon SMA 8. Boleh silahkan. Jadi tidak ada keterkaitan sikap ini dengan kurangnya disiplin orang tua. Kita tidak boleh menyalahkan orang tuanya. Tetapi bagaimana yang dilakukan di sekolah? Bagaimana yang sudah dilakukan di sekolah? Barangkali tim dari rohisnya atau apanya yang belum maksimal memantau kedisiplinan atau apa begitu. Terus di sini rekomendasi sekolah perlu memberikan penilaian khusus. Siswa tidak usah dinilai. Tidak usah dinilai, tapi bagaimana caranya ditumbuhkan. Ditumbuhkan sikap ini. Bagaimana caranya? Dengan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bagaimana? Pemantauan oleh tim yang diberi tugas. Tidak bimbingan, bukan tugasnya guru BK. Banyak timnya, ada timnya banyak. Barangkali SMA 8 dengan 22 ada bisa yang disarankan. Bantu Ibu, bantu saya ini. Silakan SMA 8, SMA 22 untuk keterlaksanaan 8 standar yang nomor 1. Ada yang mau disampaikan? SMA 8, SMA 22 coba bantu sarannya bagaimana untuk indikator yang pertama keterlaksanaan 8 standar. Sambil menunggu temannya memberi masukan, tolong SMA Muhammadiyah per indikator ya. Coba ke kiri dulu, ke kiri. Jadi menulisnya ini garisnya jangan dibuang, jangan di merger. Jangan dibuang, jangan di merger satu-satu per indikator menulisnya. Per rapot mutu. Ini kan kelihatannya di merger ini, dibuang garisnya. Tidak. Jadi mengisinya untuk 112 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Kalau tadi iman dan takwa, kalau 112 berkarakter. Jadi jangan di merger, dikosongkan begini. Baru mengisi lagi yang nomor 2. Tidak begitu ya? Ya, ada masukan dari SMA 22 dan SMA 8? Nah, kami mencoba Bu dari SMA 8. Silakan, SMA 8. Naik ke atas. Jadi, Bu Ayu naik ke atas, tulisannya ini kosong semua ini. Silakan Pak Zabidi. terima kasih, kami coba hasil dari kami. Untuk rubrik penilaian itu sudah ada. Jadi kami ini Bu, raport mutunya tidak keluar. Ya, Jadi kami sepakat nilai kami ini 6,13. Berdasarkan EDS. Ya, 6,13 sehingga catatan penilaiannya
baru 90% yang terbiasa berperilaku mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian kesimpulan untuk indikator, masih ada siswa 10% yang terbiasa berperilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap Contohnya? berkarakter. Apa itu yang harus sebutkan? jadi begini, untuk 15% ini Pak Zabidi tentunya misalnya 15% itu misalnya 10 orang misal ya. Kan tidak 10 orangnya itu yang tidak beriman dan bertakwa. Jadi lihat indikator, lihat rubrik. Oh, ternyata dijelaskan ada yang lupa mengucapkan salam bertemu dengan orang lain, ada juga yang lupa menjalankan ibadah, tapi mungkin bersama dengan orang lain tidak lupa ya. Tapi silakan. Ada yang tidak konsisten dalam menjalankan ibadah di agama yang dianut. Jadi tidak mengambil dari standarnya, dari sub indikatornya. Karena kalau sub indikator itu masih luas sekali. Tapi ambillah dari rubriknya. Dari rubrik tentunya kan tidak 1, 2, 3, 15, 10 orang atau 15% kan tidak 3-3-nya atau 4-4-nya. Jadi ambil yang memang belum dilaksanakan di sekolah itu. Gitu. Sesuai faktanya berarti Bu ya? Iya, betul, sesuai faktanya. Misal di kesimpulan ini tidak umum ya, tidak umum. Jadi masih ada 15% siswa yang diantaranya belum melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan sebagiannya belum melakukan aturan agama yang dianutnya. Seperti itu. Jadi tidak secara umum bersikap beriman dan seterusnya. Terus analisis itu tidak nyalahkan orang tua ya. Pokoknya bagaimana sekolah mengantisipasi ini. Kenapa ini kira-kira? Oh, barangkali masjidnya terlalu bukan masjid, musola sekolah terlalu kecil sehingga tidak semua siswa tertampung. Oh, mungkin juga tempat berwudunya yang terlalu sedikit dari jumlah siswanya. Gitu. Jadi tidak menyalahkan orang tuanya, perhatian orang tua. Emang kita tahu anak kita kayak begitu gara-gara nggak perhatian orang tua. Itu kan asumsi, tidak boleh asumsi. Semua berdasarkan data. Gitu ya. Oke. Yang rekomendasi yang rekomendasi menjawab merekomendasi akar masalah. Gitu. Terus saya tidak setuju di segala urusan begini larinya ke guru BK. Tidak, tapi bentuk tim. Bentuk tim yang menangani tentang itu. Gitu ya. Jangan dilarikan ke guru BK. Jadi sekolah tidak baik seperti itu. Jadi bukan tanggung jawab guru BK siswa-siswa yang seperti itu. Tetapi bentuklah tim mulai dari wali kelasnya, semua gurunya, stakeholder yang ada di situ, sampai ke TU, ke tukang kebun dan sebagainya itu boleh dimasukkan dalam tim pengembangan karakter sikap beriman. Boleh Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta tanggung jawab BK. Oke. Terus perhatian Muhammadiyah ini tidak boleh di merger. Ya, jadi setiap indikator itu digaris semuanya dikerjakan. Coba lari ke bawah, ke bawah. Halo? Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, baru ada lagi nomor ini. Tidak ya. Jadi semua indikator ini harus diisi, tidak di merger. Oke, semuanya ya, untuk semua. Baik. Iya, baik. Terima kasih untuk Muhammadiyah 3. Silahkan stop share screen-nya. Ya, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Saya ingin sekali yang tepat dengan waktu. Saya minta tolong share screen Asanadia. Ya, tidak apa-apa. 6 menit tidak apa-apa. Silahkan Asanadia untuk keterlaksanaan 8 standar SNP. Silahkan. Jadi ya Pak Kasbun, ya boleh.
Jadi untuk perhatian ya, apabila Bapak Ibu kemarin saya beri kesempatan, halo tim semuanya, apabila tidak jelas, tidak mengerti, bertanya. Tapi yang bertanya dari SMA 8, SMA 22, SMA IPK. Yang lainnya tidak bertanya. Mau nunggu kepala sekolahnya dulu Pak Kasbun, baru bertanya. Timnya kemarin tidak bertanya, jadi saya pikir semuanya sudah jelas begitu. Ya. Ayo 5 menit lagi yuk. Silakan Asana dia. Oh, OTW ini, OTW. Iya. Naik ke atas mungkin Pak Kasbun. Karena ini kosong. Mute-nya dibuka dulu. Silakan. Ditarik ke atas. Ditarik ke atas ini yang kanan ini belum paling atas kelihatannya. Mute-nya belum dibuka Pak Kasbun. Mikrofonnya belum dibuka. Siapa? Lama sekali. Pak Kasbun itu mikrofonnya belum dibuka. Nanti Bapak tidak bisa bicara atau kita tidak bisa mendengar suara Bapak. Dibuka dulu. Kemudian ini tayangannya masih kosong, belum dinaikkan. Ya. Pak Kasbun sudah connect Pak. Sudah tampil di layar Pak. Silakan teruskan. Apa ya masalahnya ya? Ini tampilannya seperti ini dan tidak ada suaranya. Baik, Pak Kasbun mohon share screen-nya keluar saja Pak Kasbun. Keluar saja share screen-nya. Halo Pak Kasbun, share screen-nya keluar saja. Oh, pantas tidak mendengar karena tidak ada di situ ya. Baik, Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita ya. Jadi evaluasi untuk hari ini, terima kasih SMA 8, SMA 22, SMA Muhammadiyah yang sudah presentasi. Saya minta tolong, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti diskusi kita tadi. Tolong untuk SMA 8 subrayonnya, contohnya SMA Muhammadiyah 3 sangat tidak siap.
Ya, padahal waktu yang diberikan sama dengan SMA 8 dan SMA 22. Sama semuanya kemarin. Saya merasa itu akibat dari Bapak Ibu yang diutus untuk hadir di rapat kemarin atau di sosialisasi kemarin, itu sama sekali tidak bertanya, kemudian apa yang mau ditanya gitu, tidak ada. Sehingga saya sebagai pengawas pembina tidak tahu apa yang Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti. Oke, kalaupun seperti itu, ke depan Bapak Ibu Suprayon 8, saya minta tolong koordinasi dengan SMA 8 bagaimana betul cara mengisinya. Boleh datang ke SMA 8, mana Pak Sidik dan Pak Zabidi? Baik, Halo? Bu. Boleh Siap. tidak mereka? Boleh ya? Siap, siap. Iya. Boleh, Bu. Ya, karena saya sangat jauh ya, saya sangat jauh. Jadi tolong dibantu Suprayonnya, kelihatannya kalau saya lihat dari apa yang sudah dilakukannya masih jauh dari harapan, masih jauh dari apa yang diinginkan LPMP. Begitu ya. Kalau tadi SMA 8, SMA 22 itu kan sudah tinggal memperbaiki sedikit-sedikit kalimatnya. Tetapi kalau SMA Muhammadiyah 3, Asanadia, saya melihatnya belum siap. Padahal pekerjaan harus sudah selesai hari ini untuk 4 sekolah itu dan 3 untuk di hari Senin gitu. Jadi ini kalau lihat waktunya sudah pukul 11.01, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon Pak Kasbun ini keluar dulu dari share screen ya, Pak Kasbun. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya tolong untuk SMA Suprayon 8 berkoordinasilah dengan SMA 8 bagaimana betul mengisinya, tetapi tidak copy paste. Karena apa yang ada di sekolah masing-masing itu pasti berbeda. Begitu ya. Kemudian apabila rapot mutu tidak keluar di 2019, artinya tidak berdasarkan rapot mutu, tetapi berdasarkan EDS. Ya, kemudian sesuaikan betul dengan apa yang ada di sekolah. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena supervisi mutu ini akan kami membantu sekolah bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk apa 100%, untuk apa nilainya 100 kalau kenyataannya sebenarnya tidak begitu. Karena supervisi bukan menilai, tetapi kami ingin membantu Bapak Ibu bagaimana caranya agar sekolah itu mutunya meningkat terus. Gitu Bapak Ibu ya. Tetapi untuk saya mengetahui, Bapak Ibu harus mengerjakannya dulu. Harus mengerjakannya dulu. Kalau tidak mengerjakan, saya tidak akan tahu. Gitu. Jadi saya mohon, saya garis bawahi sekali. Pak Suburi, tolong di-mute dulu Bapak. Ya. Udah dengar dia, Bu. Ya, jadi nanti ke depan juga kita biasakan ya etika berzoom ya, etika berzoom. Apabila tidak bicara di mute, apabila berbicara baru dibuka mute. Tuh. Barangkali itu saja Bapak Ibu ya. Jadi saya tunggu paling lambat seluruhnya hari Senin. Seluruhnya hari Senin, kita hari Senin tepat jam 9 mulai, room akan saya buka jam 8.30 dan kita harus tepat disiplin waktu jam 11 selesai. Ini kita sudah lebih waktu 3 menit. Gitu ya. Jadi mohon yang akan share screen itu dipersiapkan lebih dulu, baik sinyalnya, kemudian apa yang akan di-share screen. Demikian Bapak Ibu, tadi untuk SMA 8 dan SMA 22 pun harus masih ada perbaikan di sini, mohon disesuaikan dengan diskusi kita tadi, dan mohon nanti siapapun juga dari Suprayon Bapak Ibu, apabila mereka bertanya tolong tolong dibantu begitu. Boleh Bapak Ibu bertanya di grup kita, boleh ya. Boleh bertanya di grup kita, tetapi saya tunggu-tunggu tidak ada. Sepertinya bingung nih apa yang mau ditanyakan. Sebagai seorang kepala sekolah, mohon betul dibina, dibimbing timnya. Ini timnya ini Suprayon 8 saya lihat muda-muda banget. Saya kira kemarin operator, saya kira. Ya, jadi kalau memang timnya kalian masih muda, belajar share screen, belajar memahami 8 standar, belajar bagaimana pembelajaran COVID-19, dibaca. Karena Indonesia ini, kita ini bisa pinter karena membaca.
Barangkali itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Saya belum menerima kumpulan dari Bapak Ibu. Saya akan terima seluruhnya di hari Senin. Saya yakin hari Senin semuanya selesai. Tetapi tidak seperti tadi SMA Muhammadiyah dan Asanadiyah belum siap kelihatannya. Tolong ya, waktunya sama. Assalamualaikum, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, mungkin kasus ini juga sama, termasuk juga kami juga baru terjun di supervisi mutu, Bu. Nah, sama seperti kasus yang tadi, yang 8 standar tadi, kan nilai itu sudah maksimal 7 tuh. Nah, sementara pada realitanya kan tidak mungkin 100% anak yang seperti dijelaskan tadi, Bu, ya. Iya. Nah, sekarang permasalahan bagaimana cara pengisian, Bu? Sementara di rapot mutu sudah 7. Sementara kalau kita isikan 100%, rasanya real tidak mungkin. Ya, jadi begini Pak Anwar. Gimana solusinya, Bu? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Bu. Ya. Yang ingin, ya. Ya, lanjut Pak Anwar. Yang kedua, yang kedua sedikit agak keluar dari sini, Bu. Kemarin Ibu sudah memberikan instrumen supervisi untuk guru mapel, Bu. Ya. Nah, itu bagaimana dengan untuk guru BK, Bu? Tidak ada untuk guru BK-nya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ada, Bu, ya kami minta untuk instrumen monem. Kepala sekolah karena sini sudah di bulan 10. Biasa di bulan Desember itu ada monep, jadi biar kami tidak gelabakan, jadi kami sudah untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau seandainya ada, Bu, minta dikasihkan kami, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Anwar. Untuk semua, ya, bagi yang rapot mutunya sudah muncul, di-copy ke situ, kemudian rumusnya dibuat sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin. Berarti kalau 7 nilainya 100 ya. Ya, tetapi untuk isian manual ke kanannya, mulai dari catatan hingga tindak lanjut sesuai dengan real yang ada. Jelas? Sesuai dengan real yang ada. Tidak apa-apa, Bu. Tidak berdasarkan rapot mutu. Ya. Contohnya tadi, tidak apa-apa, Bu, walaupun contohnya tadi Muhammadiyah 3, dia menulisnya 7, maklumlah operator kemarin, Bu, maaf yang mengisi nggak ngerti harus ngisi apa, jadi saya mengisinya 7 sehingga 100, padahal dari sekian ratus siswa, dari sekian ribu siswa, pasti ada yang belum mematuhi apakah disiplin, apakah ibadahnya, dan lain sebagainya. Akan sangat tidak mungkin 100 semua siswa mematuhi. Karena itu ditulis di catatan dan seterusnya hingga tindak lanjut sesuai dengan real kenyataan yang ada. Karena supervisi mutu bukan mau menilai, tetapi bagaimana caranya ke depan kami membantu sekolah untuk meningkatkan hal-hal yang kurang. Sebentar ya, sebentar, saya ini ada ini. Ya, saya lanjutkan lagi, ada gangguan. Itu pertanyaan pertama Pak Anwar ya, sudah terjawab semuanya ya. Jadi rapot mutu kopikan, nilainya muncul sendiri, diperbaiki nilainya. Apabila rapot mutu 7 maka nilainya 100. Tetapi untuk catatan dan seterusnya ke kanan, itu ditulis sekolah sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Jadi kesalahan jangan dibuat 2 kali. Katakanlah yang rapot mutu 2019 itu kesalahan kita yang pertama, jangan dibuat kedua kali. Dan itu untuk persiapan di pemetaan mutu 2020 nanti. Gitu ya. Karena supervisi mutu bukan untuk menilai sekolah, bukan akreditasi sekolah. Tapi bagaimana caranya kami membantu sekolah meningkatkan apa-apa yang kurang. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk Monef dulu ya. Untuk instrumen Monef kepala sekolah sedang dibuat. Ya, itu memang nanti Desember. Itu Desember, kami sedang menyesuaikan sesuai dengan kondisi COVID.
tidak bisa lagi menggunakan PKKS yang lama. Ya, karena mulai dari kepemimpinannya, kewirausahaannya, ekskulnya, dan lain sebagainya, ada kan yang tidak berjalan, yang tidak bisa berjalan. Dan itu tidak bisa kami nilaikan. Nah, sabar Pak Anwar, kalau mau sekedar ingin tahu bayangannya, lihat saja PKKS yang lama, yang tahun kemarin, lihat saja itu, kemudian yang jelas ke depan Monef kepala sekolah tuh apa yang bisa dilakukan kepala sekolah itu yang kami nilai. Seperti itu. Ya, dan itu belum bisa dikeluarkan karena APSI pusat pun masih menggodok ya, masih membuat-buat gitu Pak Anwar. Jadi kalau sudah ada pasti kami akan berikan sebelum saatnya penilaian kepala sekolah. Gitu ya. Terus yang guru, apa tadi lupa saya Pak Anwar, yang guru, jurnal guru atau apa tadi? Guru BK, Bu. Oh iya, Guru BK. ya. Guru BK. Ya. Kalau guru BK ya, itu nanti karena dia tugasnya berbeda dengan guru mapel, tentunya nanti instrumennya juga berbeda. Ingatkan saya pada semua, saya akan kirim di grup nanti instrumen untuk guru BK. Gitu ya. Ingatkan Pak Anwar ya. Ya, karena berbeda dengan guru mapel. Ya, demikian tiga-tiganya sudah terjawab semuanya. Ya, Bu. Terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, waktu juga yang membatasi kita. Saya minta tolong benar pada tim yang ditugasi oleh kepala sekolah, tolong gali ilmunya. Saya sendiri Bapak Ibu belajar juga dari Bapak Ibu nih semuanya. Belajar juga saya. Jadi apalagi ini masih muda-muda bener ini yang dari Suprayonnya. Kalian belajar, jangan sampai share screen aja tidak bisa. Ya, hayu belajar membaca 8 sandar maksudnya yang bagaimana, tidak paham, tidak ngerti, tanya. Kemarin kan Pak Muslim mengatakan malu bertanya bukan sesat di jalan, dia bilang. Malu bertanya ya jangan bertanya, begitu ya. Nah, kalau saya tidak setuju, malu bertanya pasti sesat di jalan. Karena tidak akan tahu majunya ke depan itu bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu telah hadir di room ini. Jangan lupa untuk Asanadia Muhammadiyah 3 kembali presentasi di hari Senin. Kemudian ditambah IPK, ditambah Sailendra. Banyak juga ya. Asanadia, Sailendra, Muhammadiyah 3. Kemudian apa ya? Bina Karya. Ya. Banyak berarti kan karena yang saya anggap presentasi baru 2 sekolah. Saya ulangi, hari Senin Bina Karya, Muhammadiyah 3, Sailendra, IPK, Asanadia. Benar nggak? Nah, 5. Tapi disiplin Bapak Ibu 15 menit nanti ada kegiatan diskusi tanya jawab dan semuanya sudah dikumpulkan di hari Senin setelah kita diskusi. Begitu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Dikumpul lewat itu Bu, kirim Ya, WA atau nanti gimana? tidak lewat WA. Nanti saya link gg.gg pakai Google Drive. Gitu ya. Nanti akan saya berikan linknya ya. Baik Bu. Ini Pak Sidik, iya. Untuk yang jurnal guru tidak harus hari Senin. Saya beri waktu 1 minggu ke depan. Ini guru-guru semuanya mengisi per mata pelajaran per orang. Tapi waktunya 1 minggu ke depan, karena itu kemarin saya tanya sama LPMP sulit karena gurunya ini kan tidak semua ngumpul di sekolah. Jadi diberi waktu 1 minggu ke depan. Tetapi kalau yang ini saya presentasi itu dapat pukul 8 pagi itu. Tanggal 21. Jadi saya hanya ada waktu 1 hari menyimpulkan semua. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila di sana sini ada bahasa saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, sama sekali tidak ada niatan saya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, semuanya itu demi kemajuan kita bersama. Apabila ada yang tidak mengerti silahkan tanya di grup, begitu ya. Baik Bapak Ibu, dengan melafazkan hamdalah, mari kita sama-sama menutup kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak usah berdoa. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Kita semua kumpul lagi semuanya 21 orang. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Kasbun seluruhnya. Assalamualaikum. Saya live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.